Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Di zaman Umar lah Allah mentakdirkan Masjidil Aqsa merdeka, bukan di zaman Rasulullah. Makanya Umar itu saking tawadhu'nya ketika Masjidil Aqsa itu merdeka, beliau mengatakan, "Kalaulah ini adalah kemuliaan untukku, untuk membebas Baitul Maqdis, maka yang lebih pantas menerima adalah manusia yang lebih mulia dari aku, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Karena itu apa? Dari itu rumusnya adalah tidak boleh ada orang yang berjuang membebaskan Baitul Maqdis, baik dia merdeka, baik dia berhasil maupun tidak berhasil, baik dia menyaksikan ataupun tidak menyaksikan, yang merasa dirinya lebih baik daripada Rasulullah maupun Umar bin Khattab. Makanya Ustaz Ali Akbar, saya malu nih kalau wajah saya di atau di sini malu. Kenapa? Lebih pantas wajahnya Rasulullah dan wajahnya Umar gitu Rasulullah. Saya sampaikan salam umurnya baru 30-an. Ya mungkin seumur saya waktu itu ya. Saya tanya, apa kabar? Alhamdulillah. Apa pertanyaan dia yang pertama keluar dari lisan? Bagaimana kabar kelanjutan perjuangan Masyhur di Indonesia? Terus dia tanya, gimana kabar kelanjutan perjuangannya Muhammad Natsir, Mr. Rum, Agus Salim? Ini orang Palestina, kosan. Saya tanya, kamu kok kenal nama-nama itu, tahu maksudnya segala? Karena di Hamas, bagian dari tarbiyah kami adalah mengenal dan mempelajari perjuangan-perjuangan umat Islam di negara-negara lain sedetil-detil, karena mereka adalah saudara seperjuangan. Jadi salah satu ciri dari mujahid yang sejati itu adalah dia tidak lagi merasa bahwa dirinya itu orang Hidayatullah. Dia tidak lagi merasa dirinya itu orang Indonesia. Tidak, dia adalah abna'ul ummah. Dia bukan sekedar abna' al-haraki, anak-anaknya harakah itu saja. Tidak, dia adalah anaknya umat ini, umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu nanti harus mendidikan bahwa qabla kulli syai' nahnu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita ditakdirkan Allah dikalahkan, ya bergabung dengan harakah ini yang namanya Hidayatullah. Ya, ini adalah rezeki kita, bahwa Hidayatullah didirikan, ditaksis dan dijaga oleh para asatisnya, oleh para pendahulunya untuk istiqomah di jalannya Nabi Muhammad SAW. Kalaulah bukan karena Hidayatullah ini ingin dan berkomitmen untuk mengikuti manhaj Nabawi, sudah ditinggal lama itu Ustaz. Kalau bukan karena kita ingin mengikuti manhaj Qur'aniyah, udah tinggal pidato pemimpin umum Abdul Rahman Muhammad, yaitu membangun dan menguatkan diri kita dan gerakan ini menjadi epicentrum. Epicentrum itu apa? Markas, pusat apa? Ruhiyah, akhlakiyah, dan ilmiah. Jadi kader dan pemimpin Hidayatullah di semua level dan di semua tempat harus menjadi uswah dalam hal ruhiyah, akhlak, dan ilmu. Nggak boleh ada kader Hidayatullah nggak cinta ilmu, nggak cinta baca, nggak cinta ngaji. Nggak boleh. Apapun alasannya, minimal dengerin orang lagi ngaji, minimal mendukung orang untuk ikut ngaji. Kemudian ruhiyahnya juga begitu, harus jadi panutan, harus jadi uswah. Ya. Kalau enggak, kata Allah yang sahabat saya, kalau malam itu enggak sholat tahajud, jangan berani-berani kamu ceramah nyong gitu. Saya pernah mukif di Damaskus, Suriah selama 2,5 tahun. Salah satu guru saya namanya Syekh Abdul Sa'ad Al-Zu'ali, anaknya jauh lebih muda dari saya, mungkin 10 tahun lebih muda dari saya. Beliau tiap pagi kami ngaji halaqah tafsir Quran. Beliau menyampaikan, saya ini mengikuti tradisi guru saya. Apa tradisinya? Saya tidak berani, dia bilang guru saya
tidak berani menyampaikan kuliah subuh kalau malam yang mulainya tidak selesai 10 juz. Allah. Jadi dari segi ruhiyah ada yang sudah mutasabbil, ada musabbil, ada yang lebih dari Allah. Dari segi ruhiyah, apabila yang begitu kita harus berguru. Yang terakhir, landasan peta jalan teman-teman maksud adalah ini merupakan titik temu hidayatullah dengan jamaatul minal muslimin yang lain menuju nasrul min Allah wa fathul. Hidayatullah harus jadi faktor nomor 1. Mana yang baik-baik dari Saudi, mana yang baik-baik Turki harus disatukan. Tidak semua orang Saudi itu buruk juga. Nggak boleh kita mengatakan oh Saudi bukan. Enggak. Nah, ini ada video lain. Kita nonton video lainnya. Video ini berisi trailer dari sebuah film. Yang nonton film nggak? Filmnya judulnya Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia ini, Thomas E. Lawrence ini adalah salah satu intel Inggris yang disusupkan masuk ke dalam orang Arab. Fasih bahasa Arab, hafal sebagian Al-Quran, cek kayak snowboard gurunya, ya? Dan kemudian menyebarluaskan hasut, menyebarluaskan adu domba antara orang Arab melawan Turki Utsman. Nanti kalau di Google, bapak-bapak nanti atau ibu-ibu silakan Google Arab Revolt atau Revolusi Arab. Itu yang keluar itu sebenarnya revolusi Arab itu adalah bangkitnya rakyat Arab dihasut oleh intel-intel Inggris dan Prancis untuk melawan kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah. Ini jangan sampai salah baca sejarahnya. Jadi makanya nanti kita akan lihat ini negara-negara ini nanti merdeka. Jadi negara-negara nation state yang disebut Pak Nawiruddin tadi itu adalah perbatasan yang digaris oleh para penjajahnya. Kenapa kok orang Indonesia sama orang Malaysia peseknya sama, coklatnya sama, bahasanya sama, jadi negara yang berbeda? Gara-gara penjajahnya beda. Malaysia dijajah Inggris, kita dijajah Belanda. Begitu juga di sana. Ada Saudi, ada Kuwait, ada Oman. Terus satu negara itu dipisah-pisah sama siapa? Sama penjajah. Maka kalau kita sekarang hanya mau memerdekakan Palestina saja, sedangkan perbatasannya Palestina itu yang bikin penjajah, kita sedang berjuang masih dalam koridor dan ring yang disediakan oleh penjajah. Itu yang harus dibongkar dulu, bahwa umat Islam tidak diperintahkan untuk membebaskan hanya Palestina, tapi di seluruh kawasan itu harus dibebaskan. Jadi yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah membebaskan kota Baitul Maqdis itu sama dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Apa yang dilakukannya? Menjamin semua orang agamanya apapun hidup aman dan damai di kota Yerusalem. Jadi orang Yahudi dan orang Kristen nggak diusir oleh Umar dan oleh Salahuddin, tidak. Ini yang kita tunggu, hadirnya sistem dan pemimpin yang bisa membuat orang Yahudi kemudian sekarang kami nggak mau dipimpin sama orang Zionis, maunya dipimpin sama orang Islam ini aja. Gimana caranya menampilkan Islam yang mempesona seperti itu? Jadi Hidayatullah itu bikin kampus seperti ini. Ya Ustaz Said dulu bikin kampus kayak gini di Gunung Tembak. Itu sebagai percontohan supaya apa? Supaya orang yang tidak tinggal di kampus itu terpesona sama kampus kita. Oh kalau kayak gitu caranya, Hidayatullah mengatur masyarakat. Udah deh, kampung saya diatur sama orang Hidayatullah aja deh. Nah begitu. Itu tujuannya kita bikin kampus milik peradaban itu. Tapi kalau orang sama Allah datang ke kampus kita, kemudian mengatakan, oh kalau kayak gini caranya dia ngatur kampusnya, janganlah yang ngurus negara kita bisa rusak. Jangan sampai kayak gitu. Dalam skala yang lebih besar nanti, skala internasional, ketika umat Islam dari Indonesia, dari Amerika, dari Malaysia, dari Denmark, dari Belanda, dari Amerika, dari Australia sudah mampu menyampaikan ke hadapan dunia bahwa begini loh kalau ekonomi diatur sama orang Islam, begini kalau politik diatur oleh orang Islam, begini kalau pendidikan, kebudayaan, kesehatan dimanage oleh orang Islam.
Maka yang terjadi adalah seperti Umar dan sholat. Waktu Umar itu, Palestina itu sudah dijajah oleh sistem Romawi. Sistem Romawi itu sistem modern. Selama berapa tahun? Lebih dari 500 tahun. Begitu mereka menyaksikan akhlaknya pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah di bawah Umar, udah deh, udah. Kami nggak mau lagi sama Romawi. Udah silakan, orang Islam silakan pimpin kami. Ini yang kemarin terjadi ketika Al-Qasam membebaskan para tawanan itu. Tawanannya orang Yahudi, orang Israel itu, ya kan? Pada senang wajahnya, assalamualaikum. Bahkan ada satu ibu orang Yahudi, orang Israel yang dilepas sebagai tawanannya Qasam. Begitu pulang, dia nulis surat, kalau saja dibolehkan saya masih pengen terus jadi tawanannya Al-Qasam. Saking bagusnya ditampilkannya akhlak para mujahidin. Ini yang kita tunggu-tunggu. Nanti kalau udah bisa kayak gitu, baru Allah turunkan itu. Nasrum minallah. Bukan cuma senjatanya Pak yang hebat, bukan. Jadi kata Said Hawa rahimahullah dalam bukunya Jundullah, itu judulnya Jundullah Akhlaqan wa Thaqafan. Bukan cuma akalnya, tapi juga akhlaknya seorang Jundullah itu